Karangasem Culture Movement Carnival 2020 sebagai upaya mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat akibat terdampak COVID-19. Karangasem Cultural Movement Carnival 2020 dengan tema pariwisata pulih, Karangasem Bangkit, sebagai upaya untuk merayakan keberagaman sekaligus membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para penyelenggara Karangasem Cultural Movement Carnival 2020. Memang sangat penting bagi kita untuk terus berkarya, mengelola kreativitas kita yang tanpa batas demi kemajuan bangsa Indonesia. Maka mari kita senantiasa mendukung events yang berkualitas dan menjadi bagian dari percepatan pemulihan pariwisata serta quality tourism dan ekonomi kreatif di Indonesia. Selamat menyaksikan Karangasem Cultural Movement Carnival 2020. Karangasem Culture Movement Carnival 2020 dibuka secara resmi oleh Wisnu Tama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dilakukan secara virtual. Perekonomian sebagai sektor terpenting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam tatanan sebuah negara. Tinggi rendahnya sektor ekonomi memberi pengaruh pada pembangunan nasional sebuah negara. Di tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia terkena dampak luar biasa akibat pandemi COVID-19. Yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan sebuah negara seperti kesehatan, ekonomi, perbankan, dan pembangunan. Data dari Badan Pusat Statistik, di Bali tingkat pertumbuhan pada kuartal kedua pada tahun 2020 anjlok hingga 10,98%. Bahkan dari 34 provinsi di Indonesia, Bali terkena dampak yang paling parah, dikarenakan sebagai provinsi yang hanya mengandalkan pemasukan ekonominya dari sektor pariwisata saja. Dibayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara, sebuah provinsi itu 54%-nya dari pariwisata. Seperti lokomotif, kalau lokomotifnya berhenti, apa yang terjadi? Gerbongnya juga berhenti. Nah itu, sehingga memang kita pariwisata, saya belum menemukan di dunia ini yang PDRB-nya atau PDB-nya itu ditopang pariwisata 50%. Mungkin Maldives, Karibia, sama Malta, itu pasti mereka sama dengan kita. Jadi oleh karena itu lesson learned buat, tapi juga nggak masalah sebenarnya kalau dia mau pariwisata, kita siap-siap bahwa ini adalah dunia pariwisata adalah yang vulnerable. Jadi kita mesti antisipasi tadi, ini saya sampaikan. Jadi itu Mbak. Bahkan kemungkinan kami sudah memproyeksikan sampai Desember ini, triwulan pertama kita negatif 1,14, triwulan kedua 10,98, tinggal 2 triwulan 3 sudah lewat, nanti tanggal 5 November akan diumumkan minggu depan, itu kemungkinan masih kontraksi juga, di antara 5-10% masih kontraksi. Namun demikian, pandemi COVID-19 membuka sejumlah peluang usaha dan ekonomi kreatif, menumbuhkan optimisme bahwa pariwisata di Karangasem dengan keunikan adat budaya serta keindahan alamnya mampu bangkit dari pandemi. Kuncinya sekali lagi disiplin. Selain dari Bank Indonesia dan pemerintah Kabupaten Karangasem juga turut hadir dalam talk show ini, yakni dari PHRI Bali dan Bank BPD Bali. Khusus untuk sektor pariwisata yang memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Perwakilan, Pak Trisno, yang dampaknya luar biasa, turun drastis, kita alami. Kita rasakan dampaknya dan luar biasa pengaruhnya pada kehidupan di Karangasem. Memang betul di Karangasem potensi yang
sangat-sangat tinggi adalah di pertanian. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa warga Karangasem, masyarakat Karangasem sangat-sangat banyak yang bekerja di sektor pariwisata. Sehingga dengan pandemi ini sektor pariwisata di Badung, Gianyar, Denpasar yang begitu turun, dampaknya juga ke Karangasem. Karena penduduk Karangasem banyak yang bekerja sektor pariwisata. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, miskin terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa.